Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Riches Can Buy Loyalty, chapter 105 sampai 106. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini. Agar Mimin juga tambah semangat untuk update cerita terbarunya lebih cepat. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan seketika Li Fei memanggil Shen Yuan dengan sebutan kakak ipar. Shen Yuan pun kembali bertanya Li Fei ingin dirinya melakukan apa. Li Fei pun meminta Shen Yuan untuk memperkaosnya dan membuat dirinya berantakan. Apakah seperti itu boleh? Shen Yuan pun tidak menyangka akan mendengar hal ini. Keinginan macam apakah ini? Kemudian Shen Yuan pun kini mengaku sudah kelelahan saat di tempat Li Xiao tadi. Maka sekarang Li Fei bisa melakukannya sendiri. Hingga kini Li Fei berusaha untuk melakukannya sendiri. Namun setelah beberapa kali percobaan, Shen Yuan mengatakan bahwa kekuatan itu tidak cukup. Shen Yuan pun meminta Li Fei untuk bangun, biarkan kakak ipar Li Fei memberi pelajaran yang baik lagi. Hingga praktek pun dimulai. Lalu 2 jam kemudian Shen Yuan menilai setiap kali dirinya datang ke rumah Li Xiao, dirinya merasa seperti agen ganda. Dirinya harus memuaskan yang di sebelah kiri lalu berurusan dengan yang di sebelah kanan juga. Shen Yuan pun bertanya-tanya dalam pikirannya kapan kehidupan ini akan berakhir. Kapan kubu kiri dan kanan akhirnya akan bersatu. Memikirkannya saja melelahkan, waktunya tidur besok adalah hari yang bahkan lebih penting. Lalu keesokan harinya jam 9 pagi. Kini di luar kamar Li Xiao, Shen Yuan kini mendengar suara ayah Li Xiao yang mengatakan bahwa dirinya cuma lihat-lihat. Apa salahnya melihat kamar putrinya sendiri? Li Xiao mengatakan bahwa kamarnya berantakan. Maka jangan masuk ke sana. Lihat-lihat kamar Li Fei saja. Shen Yuan yang kaget dengan suara ini pun segera bangun dan bertanya-tanya dalam pikirannya. Bukankah mereka harusnya datang jam 11? Mengapa jam 9 mereka sudah di sini? Lalu Li Fei kini meminta ayahnya untuk melihat kamarnya. Dan diketahui ayah Li Xiao dan Li Fei bernama Li Shenghua. Li Shenghua pun kini bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa rasanya mereka berdua menyembunyikan sesuatu. Dirinya sudah membesarkan putri-putrinya selama lebih dari 20 tahun. Dirinya tahu persis seberapa rapi atau berantakan kamar mereka biasanya. Namun dirinya akan melupakan ini. Dirinya akan menghormati privasi anak-anaknya. Selama tidak ada anak laki-laki yang bersembunyi di kamarnya. Lalu Li Shenghua yang melihat kamar Li Fei mengatakan bahwa ini tidak buruk, jauh lebih rapi dari sebelumnya. Sepertinya tinggal bersama Li Xiao memberikan dampak positif bagi Li Fei. Dalam pikiran Li Fei, dirinya bersih-bersih dengan sangat hati-hati, bahkan memeriksa apakah ada rambut pendek yang tercecer di kamar. Bukan karena dirinya khawatir Li Xiao akan menyadarinya. Li Xiao agak rabun dekat, tapi ayahnya adalah seorang penyidik kriminal dengan daya pengamatan yang sangat tajam. Jika dia tahu Shen Yuan telah berhasil memikat dirinya dan Li Xiao, tidak satu pun dari mereka akan meninggalkan ruangan ini hidup-hidup hari ini. Lalu Li Xiao yang kembali ke kamarnya pun meminta maaf kepada Shen Yuan. Orang tuanya berganti kereta lebih awal, jadi mereka tiba lebih cepat dari jadwal. Bagaimana kalau Shen Yuan jangan keluar dulu? Mereka akan pergi makan lebih dulu dan lalu Shen Yuan bisa langsung menemui mereka di restoran. Shen Yuan pun bertanya, bukankah itu tidak perlu? Dirinya pacar Li Xiao, bukan pacar rahasia Li Xiao. Jadi apa yang Li Xiao takutkan? Li Xiao mengatakan bahwa dirinya cuma bilang pada ayahnya kalau sudah punya pacar. Dirinya belum bilang padanya bahwa mereka berdua tinggal bersama. Shen Yuan pun bertanya kepada Li Xiao zaman apa ini pasangan yang tinggal serumah itu hal yang normal. Shen Yuan juga meminta Li Xiao untuk tidak khawatir. Dirinya akan menjelaskan semuanya pada orang tua Li Xiao.
Dalam pikiran Li Xiao sebenarnya mengungkapkan hubungan dirinya dengan Shen Yuan pada orang tuanya sangatlah membuat dirinya stres. Usia mereka terpaut 4 tahun, dan mereka adalah dosen dan mahasiswa. Orang tuanya juga cukup tradisional, jadi di mata orang tuanya hubungan mereka berdua agak tidak konvensional. Awalnya dirinya berencana membiarkan orang tuanya mengenal Shen Yuan terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan membiarkan orang tuanya menerima mereka. Jika orang tuanya menentangnya, dirinya siap untuk pertempuran panjang. Li Xiao pun mengucapkan terima kasih kepada Shen Yuan, dirinya tidak tahu harus bilang apa. Dalam pikiran Li Xiao tidak menyangka Shen Yuan akan sangat bertanggung jawab. Shen Yuan meminta Li Xiao untuk tidak perlu bilang apa-apa mengingat hubungan mereka ini memang hal yang harus dirinya lakukan. Shen Yuan yang melihat poin kasih sayang Li Xiao meningkat tidak menduga ini. Itu hampir 90 poin. Lalu Li Xiao kini akan memberitahu orang tuanya lebih dulu dan membawa Shen Yuan keluar setelah itu. Shen Yuan pun mengerti. Sementara itu kini ibu Li Xiao dan Li Fei yang bernama Lu Zhen bertanya apakah Li Fei tahu apa pekerjaan pacar Li Xiao. Li Fei dengan santai mengatakan bahwa Shen Yuan adalah seorang mahasiswa. Lu Zhen pun kaget mendengarnya serta bertanya apakah Li Fei bercanda. Li Shenghua yang nampak kaget pun tidak percaya ini. Seorang dosen mengencani mahasiswanya sendiri itu sangat tidak pantas. Li Fei mengatakan bahwa dirinya tidak bercanda. Dia masih kuliah dan belum lulus. Lu Zhen mengatakan bahwa itu bertentangan dengan akal sehat. Lagi pula laki-laki yang lebih muda tidak tahu bagaimana merawat orang lain. Dan jika dia bahkan belum lulus, dari mana kestabilan finansialnya? Dalam pikiran Li Shenghua, ada yang tidak beres. Sejak dulu, Li Xiao adalah gadis yang sangat konservatif. Mana mungkin dia bisa berpacaran dengan mahasiswa yang jauh lebih muda darinya. Mungkin karena Li Xiao selalu begitu patuh. Dia tertipu oleh salah satu laki-laki muda yang flamboyan itu. Untunglah mereka datang. Sebagai ayahnya, dirinya harus hati-hati menilai pria yang berkencan dengan putrinya yang berharga. Lalu saat Li Xiao turun, Lu Zhen seketika bertanya apakah Li Xiao mengencani salah satu mahasiswanya. Li Xiao pun bertanya apakah ibunya sudah tahu. Maka dari itu tidak ada yang harus dirinya katakan lagi. Lu Zhen pun seketika bertanya apakah Li Xiao menyadari apa arti berkencan dengan mahasiswanya. Dia beberapa tahun lebih muda dari Li Xiao. Anak laki-laki zaman sekarang telat dewasa. Apa Li Xiao akan menghabiskan hidupnya untuk mengurusnya? Dan gaji Li Xiao sebagai dosen universitas tidak tinggi. Shen Yuan tidak akan mendapatkan penghasilan sampai setelah lulus. Kapan mereka berdua bisa membeli rumah dan mobil? Apakah Li Xiao tahu betapa mahalnya membesarkan anak saat ini? Dalam pikiran Li Shenghua, hatinya sakit. Kubis berharga yang telah dirinya rawat direbut oleh babi yang bahkan belum dewasa sepenuhnya. Li Fei yang melihat situasinya menilai, mungkin Li Xiao terlalu malu untuk menjelaskan. Kalau begitu, dirinya akan menjelaskannya. Li Fei memberitahu ibunya bahwa menurutnya ibunya mengkhawatirkan hal yang tidak perlu. Lu Zhen pun bertanya maksud Li Fei apa yang Li Fei tahu. Li Fei mengatakan bahwa tentu dirinya tahu. Hanya karena pacar Li Xiao mahasiswa bukan berarti dia miskin. Apakah ibunya tahu sekaya apa pacar Li Xiao? Lu Zhen seketika kaget dan bertanya apa yang Li Fei bilang barusan. Li Shenghua pun bertanya apakah keluarganya kaya. Meskipun keluarga dia kaya, Li Xiao dan Shen Yuan tetap harus berpikir dengan cermat. Keluarga kaya bisa sangat sombong. Dirinya khawatir Li Xiao akan menderita setelah menikah dengan seseorang dari keluarga kaya. Lu Zhen pun membenarkan hal itu. Keluarga mereka tidak kaya, tapi mereka tidak ingin putri mereka menikah demi uang. Selain itu, banyak anak-anak generasi kedua dari keluarga kaya yang manja, tidak kompeten, dan kurang berkarakter. Li Xiao harus berhati-hati. Li Xiao pun mengatakan bahwa Chen Yuan tidak seperti yang mereka kira. Dulu dia adalah pewaris generasi kedua yang kaya raya tapi sekarang sudah tidak lagi. Lu Zhen pun bertanya apakah keluarganya bangkrut, itu bahkan lebih buruk. Li Fei pun bertanya bisakah ibunya membiarkan dirinya cerita sampai selesai. Keluarga Shen Yuan memang bangkrut, namun dia menghasilkan banyak uang dari perdagangan valuta asing dan baru-baru ini memulai perusahaannya sendiri.
Dia memiliki rumah dan mobil sendiri dan beberapa hari yang lalu, Shen Yuan bahkan membelikan mobil untuk Li Xiao. Li Shenghua pun bertanya apakah Shen Yuan ini sehebat yang Li Fei katakan. Li Xiao pun meminta ayahnya untuk melihat kunci mobilnya, serta ini kontrak pembeliannya dibayar lunas. Li Shenghua pun nampak kaget dan memberitahu Lu Zhen bahwa ini benar-benar dibayar lunas seharga 1 juta lebih. Lu Zhen mengatakan bahwa sepertinya apa yang Li Fei dan Li Xiao katakan tadi agak tidak adil. Lu Zhen pun seketika bertanya kapan pacar Li Xiao akan datang. Dalam pikiran Li Xiao, ibunya benar-benar mengubah sikapnya dengan cepat setelah melihat kekuatan uang. Li Xiao pun mengatakan bahwa sebenarnya Shen Yuan ada di kamarnya. Lu Zhen pun kaget mendengarnya serta bertanya mengapa Li Xiao tidak bilang dari tadi. Maka suruh dia untuk keluar. Sedangkan Li Shenghua yang kaget pun bertanya-tanya dalam pikirannya soal Shen Yuan yang ada di kamar Li Xiao. Li Xiao sudah tinggal bersamanya, pantas saja dia tidak mengizinkan dirinya masuk ke kamarnya tadi. Lu Zhen pun kini meminta Li Shenghua tetap tenang. Shen Yuan pun kini seketika keluar dan menyapa ibu dan ayah Li Xiao. Lu Zhen pun kini menyapa Shen Yuan dan tidak menyangka Shen Yuan sangat tampan. Sedangkan dalam pikiran Li Shenghua menilai, anak muda ini cukup baik, hampir tidak layak untuk Li Xiao. Shen Yuan pun kini bertanya kepada mereka berapa hari mereka berencana tinggal. Lu Zhen pun mengatakan bahwa itu mungkin 2 atau 3 hari di Xingcheng. Lalu mereka berencana mengunjungi Jiangcheng. Shen Yuan pun menyebut itu sangat pas Li Xiao sedang liburan musim panas. Jadi dia akan punya waktu untuk mengajak mereka berkeliling. Xingcheng memiliki banyak tempat yang layak dikunjungi seperti Gunung Yuelu, Pavilion Tianxin, dan makam Mawang Duihan. Lalu di saat itu Li Fei dikagetkan dengan ketukan di depan pintu serta mengatakan bahwa dirinya tidak pesan apa-apa. Dan ternyata itu adalah pesanan Shen Yuan. Dan saat pintu dibuka, ternyata itu adalah Fu Yingzi. Fu Yingzi pun mengatakan bahwa dirinya sudah membawa semua yang Shen Yuan minta. Shen Yuan pun mengucapkan terima kasih atas kerja keras Fu Yingzi. Fu Yingzi pun mengerti jika demikian dirinya akan kembali ke perusahaan. Namun di saat itu Fu Yingzi melihat ke dalam ruangan. Fu Yingzi pun kaget saat mengetahui bahwa itu adalah dosen Li Xiao. Fu Yingzi pun tidak menduga ini adalah kabar mengejutkan. Dosen Li Xiao telah bergabung ke dalam harem Shen Yuan. Lalu Shen Yuan yang melihat Fu Yingzi yang masih bertahan pun bertanya apakah masih ada hal lainnya. Fu Yingzi pun mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, dirinya akan pergi sekarang. Saat pergi, Fu Yingzi menilai Shen Yuan yang berkencan dengan senior dan junior perempuan itu satu hal. Tapi bahkan dengan dosennya sendiri, dirinya benar-benar meremehkan Shen Yuan. Lalu Shen Yuan mengatakan bahwa dirinya menyiapkan beberapa hadiah untuk paman dan bibi. Dirinya membeli 2 karton rokok, botol Moutai Premium, dan karena dirinya dengar paman suka memancing, dirinya juga membelikan 1 set peralatan pancing kelas atas. Untuk bibi, dirinya membelikan 1 set perhiasan emas. Dan karena bibi suka teh, dirinya juga membeli sekotak teh premium. Li Shenghua pun nampak kaget saat tahu ini adalah Gamma Cash Fairy Ruler. Dirinya tidak menyangka Shen Yuan tahu tentang peralatan pancing. Li Shenghua pun mengatakan bahwa Shen Yuan benar-benar memikirkan hal ini dengan matang. Lu Zhen bertanya bukankah perhiasan-perhiasan ini sangat mahal. Shen Yuan pun tidak membenarkan hal itu. Harganya sedikit di atas 70.000 yuan. Asalkan bibi suka, itu yang terpenting. Dalam pikiran Li Fei, seorang guru sekolah dan detektif polisi, keduanya benar-benar dikalahkan oleh kekuatan uang yang luar biasa. Shen Yuan benar-benar tahu cara memberi hadiah. Dia selalu tepat sasaran. Tapi setiap kali dia menjadi semakin keterlaluan. Seperti kemarin, Shen Yuan bilang dirinya sudah muak dengan panggilan kakak ipar, maka panggil dirinya dengan panggilan yang terdengar lebih baik. Dirinya pun bingung saat itu karena panggilan kakak ipar saja tidak cukup. Dirinya pun bertanya jangan bilang Shen Yuan ingin dipanggil dengan sebutan Daddy. Lalu Li Shenghua mengatakan kepada Shen Yuan bahwa hadiah ini terlalu mahal. Bibi dan dirinya tidak bisa menerima hadiah semahal ini. Dalam pikiran Li Shenghua, joran pancing seharga lebih dari 10.000 yuan, rokok premium, minuman keras, teh, dan perhiasan senilai lebih dari 70.000 yuan. Total nilainya jauh melebihi 100.000 yuan.
lebih dari tabungan pendapatan tahunan mereka berdua. Shen Yuan pun meminta mereka untuk tidak merasa canggung. Ini memang sudah seharusnya dilakukan oleh seorang junior. Dirinya juga sudah mengatur hotel dan sopir untuk beberapa hari ke depan. Lu Zhen pun bertanya, bukankah ini terlalu merepotkan? Mereka bisa memesan hotel sendiri. Shen Yuan mengatakan bahwa itu tidak merepotkan sama sekali. Shen Yuan meminta kepada Lu Zhen untuk mengizinkan dirinya berperan sebagai tuan rumah. Sudah hampir waktu makan siang, maka mereka akan pergi makan dulu. Kemudian kini berpindah ke restoran Cina modern terbaik di Xinjiang. Dalam pikiran Lu Zhen, semakin dirinya melihat Shen Yuan, dirinya semakin menyukainya. Menantu yang luar biasa. Leluhur keluarga Li pasti tersenyum dari atas sana. Lu Zhen pun mengatakan bahwa ini baru pertemuan pertama mereka dengan makan siang sederhana. Tapi Shen Yuan sudah menyiapkan sesuatu yang begitu mewah. Shen Yuan benar-benar menghabiskan terlalu banyak uang untuk mereka. Shen Yuan pun tidak membenarkan hal itu. Mereka keluarga sekarang, jadi mereka harus sering-sering berkunjung ke Xinjiang di masa depan. Maka izinkan dirinya mengajak mereka berdua untuk bersulang lebih dulu. Li Shenghua yang mengangkat gelasnya pun mengatakan bahwa dirinya dan Bibi tidak meminta banyak. Mereka hanya berharap Shen Yuan akan memperlakukan Li Xiao dengan baik. Mereka berdua akan saling mendukung dan tumbuh bersama. Shen Yuan pun meminta Li Shenghua untuk tidak khawatir. Di saat itu Li Shenghua yang memperhatikan Li Fei pun berpikir. Sejak mereka duduk, Li Fei tanpa sadar condong ke arah Shen Yuan. Memang tidak terlalu kentara, tapi terlihat. Jika Li Xiao yang begitu itu sangat normal, tapi Li Fei harusnya jadi calon adik ipar Shen Yuan. Li Shenghua pun bertanya-tanya apakah Li Fei juga punya perasaan pada Shen Yuan. Namun Li Shenghua menilai ini tidak benar, dirinya pasti terlalu banyak berpikir. Mungkin Li Fei hanya menyukainya sebagai pribadi. Lagi pula dirinya harus menghentikan ini sejak awal. Ini hari yang sangat membahagiakan. Namun naluri detektifnya bertingkah lagi. Lalu kini setelah makan malam, Shen Yuan kini memesan sebuah kamar hotel untuk orang tua Li Xiao dan Li Fei. Dalam pikiran Shen Yuan, mereka tidak boleh tinggal di hotel tempat Meng Lu berada. Jika Li Shenghua kebetulan bertemu dengannya dan menyadari ada yang mencurigakan, itu akan menjadi masalah. Sebaiknya tinggal di tempat yang lebih aman. Lu Zhen pun kini mengatakan kepada Shen Yuan bahwa hotel ini terlalu mahal. Dirinya dan paman tidak terlalu pilih-pilih. Hotel biasa pun tidak masalah. Shen Yuan mengatakan bahwa kamar-kamar di lantai atas punya pemandangan sungai yang menakjubkan. Sangat sepadan, selain itu bibi dan paman jarang berkunjung. Jadi berapapun harganya itu sepadan. Lalu kini Li Shenghua pun berbisik kepada Li Fei dan ingin bertanya sesuatu. Li Fei pun segera menanggapi ayahnya. Li Shenghua pun bertanya apakah Li Fei mengencani seseorang akhir-akhir ini. Li Fei pun mengatakan tidak, Li Xiao bahkan belum menikah. Li Fei pun kini bertanya mengapa ayahnya bertanya seperti itu. Setidaknya tunggu sampai Li Xiao menikah lebih dulu. Li Shenghua mengatakan bahwa dirinya tidak menyuruh Li Fei untuk cepat menikah. Kalau Li Fei belum mau menikah, dirinya sama sekali tidak memaksa Li Fei. Dirinya hanya tanya karena Li Xiao sudah punya pacar. Li Fei mengatakan bahwa dirinya tidak berencana mengencani siapapun untuk sekarang. Jadi tidak perlu khawatir. Jika dirinya menemukan seseorang, ayah akan jadi orang pertama yang dirinya kabari. Lagi pula dirinya belum bertemu siapapun yang pantas untuk dicintai. Walaupun Shen Yuan punya kondisi bagus, tapi jujur menurut dirinya Shen Yuan biasa saja. Dalam pikiran Li Shenghua, dari yang Li Fei katakan, dia tidak terdengar seperti tertarik pada Shen Yuan. Mungkin dirinya benar-benar terlalu banyak berpikir. Tapi karena Li Fei mengatakan itu, sebaiknya dirinya memutus kemungkinan itu dari akarnya. Li Shenghua pun mengatakan bahwa uang dan penampilan adalah hal-hal yang dangkal. Dirinya tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilannya saja. Jangan tertipu oleh betapa baiknya Shen Yuan bersikap hari ini. Ini mungkin bukan jati dirinya yang sebenarnya. Banyak dari itu bisa jadi hanya sandiwara untuk dirinya dan ibu. Li Fei pun mengerti serta bertanya mengapa ayah terus membicarakan Shen Yuan dan segera mengajak ayahnya untuk berjalan. Dalam pikiran Li Shenghua, Li Fei baru saja bilang Shen Yuan biasa saja, tapi saat dirinya mengkritik Shen Yuan, Li Fei tidak tahan mendengarnya. Jadi dirinya penasaran apakah Li Fei menyukai Shen Yuan atau tidak.
Dan apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Lalu 20 menit kemudian Li Xiao mengatakan bahwa orang tuanya sangat senang hari ini. Jujur, dirinya tidak tahu harus bagaimana berterima kasih. Shen Yuan pun bertanya apakah mereka benar-benar perlu saling berterima kasih. Lagi pula jika Li Xiao benar-benar ingin berterima kasih pada dirinya, maka berterima kasihlah dengan benar saat mereka sampai di rumah. Li Xiao pun terdiam dengan malunya. Sedangkan Li Fei menyebut Shen Yuan sebagai orang mesum tak tahu malu dalam pikirannya. Lalu Shen Yuan kini bertanya bagaimana kalau dirinya membelikan Li Xiao rumah. Li Xiao pun kaget dan menolaknya. Shen Yuan baru saja membelikan dirinya mobil. Buat apa juga mereka beli rumah, bukankah mereka sudah punya tempat tinggal? Shen Yuan mengatakan bahwa menyewa itu merepotkan dan apartemen yang Li Xiao tinggali sekarang terlalu kecil. Apartemen itu hanya punya 2 kamar tidur. Orang tua Li Xiao harus menginap di hotel setiap kali berkunjung. Dan bagaimana kalau mereka punya anak di masa depan? Dalam pikiran Shen Yuan, membelikan mobil untuk Li Xiao saja sudah membutuhkan banyak bujukan. Membelikan rumah untuknya pasti membutuhkan strategi yang berbeda. Menyebutkan anak-anak harusnya bisa menarik bagi seseorang yang tradisional seperti Li Xiao. Li Xiao pun kini bertanya-tanya dalam pikirannya apakah Shen Yuan sudah berpikir untuk punya anak dengan dirinya. Tapi mereka bahkan belum menikah. Tapi Shen Yuan baik pada orang tuanya, baik pada dirinya, dan dia sudah merencanakan masa depan mereka bersama. Mungkin Shen Yuan memang orang yang bisa dirinya percayai untuk menyerahkan hidupnya saat ini. Dirinya mungkin adalah wanita paling bahagia di dunia. Sedangkan Shen Yuan yang memperhatikan Li Xiao menilai ini sudah dirinya duga saat dirinya menyebutkan anak-anak, kasih sayang Li Xiao naik menjadi 88. Membelikan rumah bukan hanya tentang meningkatkan kasih sayang atau mendapatkan cashback dari sistem. Yang lebih penting ini adalah peletakan dasar untuk masa depan. Jika hubungan dirinya dengan Li Fei terbongkar, jujur saja dirinya takut Li Shenghua akan menembak dirinya. Semakin banyak yang dirinya lakukan untuk keluarga ini sekarang, semakin besar peluang dirinya untuk bertahan hidup jika semuanya terungkap suatu hari nanti. Lalu Li Fei yang mendengar hal ini menilai bahwa Shen Yuan benar-benar menggunakan alasan punya anak untuk membelikan rumah untuk Li Xiao. Memang Shen Yuan si mesum tak tahu malu. Tapi begitu Shen Yuan membelikan rumah Li Xiao mungkin akan pindah. Setelah itu Shen Yuan tidak akan sering datang lagi ke sini. Lagi pula setiap kali Shen Yuan datang alasannya selalu untuk bertemu Li Xiao. Dirinya hanyalah pilihan kedua. Lalu Shen Yuan yang melihat sikap Li Xiao mengerti ini sudah diputuskan. Jika Li Xiao punya waktu dalam beberapa hari ke depan, pergilah lihat-lihat beberapa rumah. Dirinya akan memilih beberapa lingkungan dan mengirimkannya pada Li Xiao. Sedangkan Li Xiao sendiri kini masih berpikir, dirinya memang tidak keberatan, tapi bagaimana dengan Li Fei? Jika mereka membeli rumah, apakah Shen Yuan masih akan setuju membiarkan Li Fei tinggal bersamanya? Biasanya pasangan menginginkan ruang pribadi masing-masing. Shen Yuan pun menambahkan bahwa mereka akan membeli rumah 4 kamar tidur. Li Xiao dan dirinya 1 kamar, anak mereka di masa depan 1 kamar. Li Fei 1 kamar dan kamar terakhir untuk ayah dan ibu mereka. Mendengar hal ini, Li Xiao seketika merespon dan menyebut itu bagus. Li Fei yang melihat ke arah Shen Yuan pun berpikir setidaknya Shen Yuan punya hati nurani. Namun di saat itu Shen Yuan seketika mengirim pesan kepada Li Fei dan bertanya, apakah Li Fei terharu? Kalau Li Fei terharu, maka lain kali jangan lupa panggil dirinya Daddy. Li Fei pun nampak kesal dan menyebut Shen Yuan sebagai mesum yang tidak tahu malu dalam pikirannya. Dan chapter berakhir.